Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini datang dari Sayyidina Umar. Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah. Lalu kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku ya Rasulullah, apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Kata Rasulullah SAW, iman itu adalah yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, Rasul Allah, kemudian beriman kepada hari kiamat, percaya kepada hari akhir, lalu kemudian percaya kepada takdir Allah, baik dan buruknya. Nah, dari 6 ini muncullah ilmu, namanya ilmu akidah. Akidah itu disebut dengan akidah karena ada 2 simpul tali yang mengikat. Lalu kemudian ada yang menyebutnya ini namanya disebut dengan ilmu tauhid. Kenapa? Karena dengan 6 itu kita bisa mempelajari bagaimana caranya mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, mensatukan Allah. Ada yang menyebutnya juga dengan fiqhul akbar. Kenapa? Karena ada fiqhul asghar. Ini termasuk fikih besar. Fikih besar itu namanya tauhid. Lalu kemudian ada yang mengatakan dari 6 pelajaran tentang iman ini disebut dengan ilmu kalam. Karena ulama mengatakan al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza. Lalu kemudian laki-laki ini melanjutkan pertanyaannya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Lalu Nabi SAW menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Nah, dari 5 penjelasan tentang Islam itu Rasulullah menyebutnya, maka muncullah ilmu fikih. Fikih itu apa? Fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, dan fikih haji. Fikih itu apa? Fikih itu faham. Faham tentu dalam masalah agama. Maka Allah menyebutnya dalam Al-Quran surat At-Taubah 122. "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafakkaru fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah, dan tidak ada sepatutnya, selayaknya orang-orang itu pergi perang. Gak usah pergi perang semua, maka tinggallah, hendaklah 1, 2, 3 atau sampai 10 orang, tinggal tak usah pergi berperang, kata Allah SWT. Untuk apa? Liyatafakkahu fid din, agar mereka itu memperdalam ilmu agamanya, memperdalam ilmu pengetahuan dalam Islam. Allah tidak menyebutnya dengan liyata'allamu atau liyatadarrasu, tapi Allah menyebutnya liyatafakkahu fid din. Agar apa? Ketika mereka sudah paham dengan ilmu agama, pengetahuannya dalam tentang agama, maka mereka bisa memberikan peringatan, memberikan mau'idhah, memberikan dakwah kepada kaum yang lainnya. Agar apa? Agar mereka itu bisa hati-hati dalam menjaga akidahnya dalam Islam. Jadi fakih ini orangnya, berarti kalau orang itu faham, sangat faham dalam ilmu agamanya disebut fakih, ilmunya disebut dengan fikih. Makanya Nabi SAW itu pernah berdoa untuk Ibnu Abbas, "Allahumma faqihu fid din wa ta'wilihi." Ya Allah, berikanlah pemahaman agama, dalamkanlah ilmu agamanya kepada Ibnu Abbas, dan beliau bisa memahami tentang tafsirnya. Makanya sahabat Nabi yang alim dengan tafsir Al-Quran itu adalah Ibnu Abbas. Oleh karena itu ketika pertanyaan tentang iman, itulah disebut dengan ilmu kalam atau ilmu akidah atau tauhid. Ketika pertanyaan tentang Islam, disebutlah dengan fikih. Maka yang ketiga ini, laki-laki itu melanjutkan pertanyaannya, "Ya Rasulullah, fa akhbirni al-ihsan." Kabarkan kepada saya ya Rasulullah, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah bagaimana kamu ketika beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun memang kenyataannya kamu tidak melihat Allah secara nyata, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Jadi ihsan inilah yang dikenal dengan tasawuf bahasa lainnya. Jadi asal muasal ilmu tasawuf itu adalah ihsan. Nah, ada sebagian orang yang tidak setuju dengan tasawuf, tidak paham dan tidak mau dikatakan tasawuf. Padahal di kitab-kitab mereka, di buku-buku mereka itu sebenarnya sudah ada, cuma beda makna, beda nama lah istilahnya. Sama lah dengan kita itu, kamu bajunya dari mana?
Aku beli di Singapura, ini tengok made in Singapura, padahal buatannya di Batam gitu. Jadi beda nama, isinya sama. Nah, orang-orang yang tidak setuju dengan tasawuf itu, mereka menyebutnya dalam kitab itu namanya tazkiyatun nafs, mensucikan hati, mensucikan jiwa. Begitulah tasawuf, karena tasawuf diambil kata sofa. Jadi orang sufi, orang tasawuf mengatakan ilmu tasawuf itu adalah man sofa qalbudillah, orang yang murni, yang bersih hatinya, yaitu hanya semata-mata kepada Allah SWT. Nah, kenapa disebut orang itu tak setuju dengan tasawuf itu dengan kata tazkiyatun nafs? Diambil dari apa? Diambil dari bahasa Al-Quran. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua jalan bagi jiwa itu. Ada jalan fujur, yaitu jalan dosa. Ada jalan takwa, yaitu tinggal pilih kita. Kita mau fujur atau kita menjadi orang takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan, membersihkan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotori hatinya. Zakka yuzakki tazkiyah. Inilah asal muasal ilmu tasawuf. Jadi orang yang tidak mau menyebutkan dengan tasawuf, sebenarnya dalam kitabnya itu sama mempelajari tentang bagaimana tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Tentu membersihkan hati dari penyakit hati. Makanya dulu ada lagu, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Oleh sebab itu, kalau ulama mempelajari tentang sifat wajib Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsi wa danian qudrat iradat, itu disebut dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kalau ada ulama mempelajari tentang bagaimana wajib, haram, halal, sunnah, sunnah muakkad, itu disebut dengan ilmu fiqh atau ilmu fikih. Lalu ada ulama yang khusus mempelajari tentang bagaimana ruh, bagaimana hati ini terhindar dari penyakit-penyakit yang kotor, itulah disebut dengan ilmu tasawuf. Oleh sebab itu, para ulama menyebutnya yang lain dengan tazkiyatun nafs. Nah, bagaimana proses mempelajari ilmu tasawuf? Bagaimana proses tazkiyatun nafs? Tentu ini ada 3 kata ulama. Yang pertama adalah takhalli, mengosongkan hati. Kosong dari apa? Dari akhlaqud dzamimah, dari akhlak yang tidak terpuji. Jadi, macam kita contohkan ada mangkok nih. Mangkok ini penuh dengan debu kotor. Lalu kita tuang dengan air zam-zam, maka air zam-zam ini juga menjadi rusak karena mangkoknya masih kotor dan ini tak boleh diminum. Caranya bagaimana untuk bersihkan? Maka bersihkan dulu mangkok ini. Jadi mangkok ini hati. Kita bersihkan dulu debu-debunya, baru kita tuang dengan air zam-zam, baru kita minum. Jangan lupa kita berdoa kalau minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Jadi proses mempelajari ilmu tasawuf itu atau tazkiyatun nafs, bahasa lainnya, yaitu adalah takhalli min ahlakiz zamimah, mengosongkan hati dari perbuatan-perbuatan, dari sikap-sikap yang mengotori hati, dari sikap-sikap yang buruk, sikap-sikap yang tidak terpuji. Ada 3 penyakit yang paling besar. Yang pertama yaitu adalah al-kibriya, at-takabbur, sombong, merasa lebih besar, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi jabatannya, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, dan sebagainya. Bukankah Allah sudah menyontohkan dalam surat Al-A'raf ayat 12 dan 13? Bagaimana Allah gambarkan itu seorang iblis yang keluar, diusir oleh Allah dari surga itu bukan karena dia melakukan dosa membunuh, bukan karena iblis itu minum khamr, bukan karena iblis itu berzina, bukan karena iblis itu riba dan sebagainya. Tapi iblis diusir oleh Allah dari surga karena dia sombong, tidak mau ikutin perintah, tidak mau bersujud kepada Adam. Surat Al-A'raf ayat ke-12. Perhatikan kalimatnya. Qala ma ma'anaka alla tasjuda id amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah menyampaikan kepada iblis, "Iblis, apa yang menghalangi kamu? Kenapa kau nggak ikut sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu?" Maka apa jawaban iblis? "Ana khairum minhu." Saya ini lebih baik daripada si Adam. Kenapa begitu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah sudah ciptakan aku, engkau jadikan aku dari api. Api itu berkobar, api panas. Semua orang takut, makhluk takut sama api. Sementara Adam itu kau ciptakan dari tanah. Tanah itu dibawa, diinjak-injak. Tanah itu busuk. Maka apa yang terjadi? Karena iblis sudah menyombongkan diri, Allah turunkan ayat satu lagi menyampaikan kepada iblis. Ayat ke-13 surat Al-A'raf. Qala fahbit minha. Keluarlah kamu iblis, turunlah kau dari surga iblis.
fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak ada yang pantas untuk menyombongkan dirinya di dalam surga ini. Fakhruj, keluarlah kamu iblis, innaka minas sagirin. Kamu itu sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Kamu kecil, kamu hina di badanku, kata Allah SWT. Oleh sebab itu, makanya sombong inilah penyakit pertama yang kita harus hilangkan dalam mensucikan jiwa dalam ilmu tasawuf. Lalu apa hikmahnya yang kita bisa ambil dari ayat ini? Bahwa Allah ingin menggambarkan kepada kita, Allah menyampaikan pesan kepada kita, iblis satu kali melawan Allah, iblis satu kali menentang perintah Allah, diusir langsung dari surga. Sahabat juga begitu. Dulu kata Rasulullah, menang atau kalah jangan kalian turun. Akhirnya sahabat turun, ngambil harta rampasan perang, kalahlah dalam perang. Lalu kita berapa kali kita melawan Allah? Sudah berapa kali kita menentang perintah Allah? Sudah berapa kali kita lalai tidak melaksanakan kewajiban yang sudah disyariatkan dalam Islam? Dan sudah berapa kali kita melakukan dosa? Iblis saja satu kali diusir oleh Allah dari surga. Oleh sebab itu, Nabi satu ketika memanggil Bilal. Bilal, ta'al Bilal. Fa inni sami'tul lailata khasfan 'alaika baina yadayya fil jannah. Bilal, tahukah engkau ketika aku mi'raj, aku di surga mendengar suara sandalmu. I have heard your voice of your sleeper. Saya mendengar suara sandalmu di surga. Sekir-sekir. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak manggil Sayyidina Abu Bakar. Karena jelas Sayyidina Abu Bakar itu adalah mertua orang Quraisy, kulitnya putih, gagah. Bersahabat dengan Nabi 23 tahun. Tak mungkin Nabi menyampaikan, hai Abu Bakar, aku dengar suara kakimu di surga. Begitu juga Rasulullah tak pernah memanggil Sayyidina Ali ke sini. Sudah jelas Ali sepupunya, menantu suami dari Siti Fatimah. Ini menunjukkan apa? Tapi Nabi SAW memanggil Bilal. Bilal miskin, Bilal orang yang hitam. Bilal itu bukan keturunan Arab. Dia terlahir dari suku Nubia di Sudan. Ini menunjukkan bahwa orang yang masuk surga itu bukan karena wajahnya. Orang yang masuk surga itu bukan karena sukunya, bukan karena kulit. Nabi melanjutkan kalimatnya, tanya sama Bilal, "Ma'amil tu amalan fil Islam ya Bilal?" Apa yang kau amalkan sehingga aku bisa mendengar bunyi sandalmu di surga? Si Bilal menjawab, la atatahharu tuhuran tamman fi sa'atin min lailin wala naharin illa sallaitu bidzalika tuhri. Rasulullah, saya tak punya amalan khusus, tapi saya sering ketika saya sudah bersuci, ketika saya sudah mandi dan ketika saya wudhu, saya laksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Itulah kenapa disunahkan sholat sunat wudhu. Jadi karena Bilal yang melaksanakannya. Ini menunjukkan apa maknanya, bahwa orang yang masuk surga itu bukan karena gantengnya, bukan karena putih kulitnya, bukan karena jabatannya yang tinggi, bukan karena apalagi orang yang sudah menyombongkan dirinya, banyak harta, banyak merasa lebih baik. Tidak. Yang masuk surga itu adalah kata Allah, innallaha la yanduru ila alsamikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak melihat jasadmu, Allah itu tidak melihat wajahmu, walakin yanduru ila qulubikum. Tapi Allah itu melihat isi hatimu, kotor atau tidak, ada sifat-sifat buruk atau tidak. Dan Allah juga melihat kepada a'malikum, amal-amal kalian. Sabda Nabi SAW, man tawaddu'a lillahi rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Kata Nabi, barang siapa yang merendahkan hatinya karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya angkuh, merasa lebih pintar dari orang, merasa lebih baik daripada orang lain, Allah akan rendahkan. Jadi muhasabah yang pertama mensucikan diri ini, yaitu kita sucikan, jauhkan dari sifat-sifat sombong. Hilangkan kesombongan, hilangkan keangkuhan, dengar nasihat orang, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, karena kita mati menghadap Allah itu sendirian. Surat Al-An'am ayat 94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya engkau itu datang kepadaku sendirian, sebagaimana aku ciptakan engkau itu sendirian dalam rahim ibumu. Lalu bagaimana dengan ibu? Lalu bagaimana dengan tetangga? Lalu bagaimana dengan bapak dan saudara? Allah menyampaikan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Mereka semua, kerabat, bapak, ibu, saudara, tetangga, semuanya sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka lari dari kita semuanya. Kita sendirian di padang mahsyar, kita sendirian di hari hisab nanti. Oleh karena itu, sifat sombong, kesombongan itu akan binasa, sebagaimana Allah membinasakan Fir'aun dengan kesombongannya. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku ini ada Tuhan kalian yang paling tinggi, padahal yang a'la itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah binasakan Fir'aun ini, dibinasakan dengan ditenggelamkan air yang membunuh, yang membinasakan Fir'aun atas izin Allah.
air juga yang menyelamatkan Musa. Nah, sama-sama air. Apa maknanya? Maksudnya ketika bayi Musa ini dihanyutkan oleh ibundanya di sungai Nil, tapi Allah selamatkan. Meskipun kita lemah seperti bayi, jangan pernah kita putus untuk mencari rahmat Allah. Meskipun kita banyak harta, banyak kekuasaan, jabatan kita tinggi, banyak gaji kita, sampai berlimpah ruah harta kita, mobil banyak, rumah bagus-bagus, bahkan mungkin seperti Fir'aun, jangan sampai kita sombong seperti Fir'aun, karena Allah akan binasakan kita, binasakan harta kita. Yang kedua, takhalli, mengosongkan hati kita dari penyakit hasad. Apa itu hasad? Karohatun ni'mati alal munhami alaihi wa hubu zawaliha. Hasad itu adalah tak senang nengok orang yang dapat nikmat, lalu kemudian yang kedua, dia senang, dia bahagia nengok orang lain hilang nikmatnya, dapat musibah. Jadi ketika ada orang beli mobil baru, dia pula yang kumat jantung koronernya. Ada orang bikin rumah baru, naik diabetes meletus, naik tensinya, kambuh itu asam uratnya. Pak Ustadz, saya sakit Pak Ustadz. Kalau nengok teman saya, emang kenapa? Teman saya baru beli mobil baru. Nah, ada perempuan, istri ini diajak vaksin sama suaminya, tapi ternyata setelah dicek tensinya naik darah, jadi tak bisa divaksin, suruh tunggu. Lalu si suami nanya ke dokter, kira-kira apa? Ini nampaknya istri bapak ini penyakitnya psikologis. Apa itu maksudnya? Masalah hati ini. Coba tanya sama Pak Ustadz. Tanyalah itu suami sama Ustadz. Pak Ustadz, kok tiba-tiba istri saya itu tensinya naik, jadi tak bisa divaksin? Itu kayaknya penyakit hati Pak. Hatinya lagi kotor. Coba bapak aja tanya. Setelah itu si suami nanya ke istri, Dek, kenapa kok tiba-tiba naik tensinya, Dek? Apakah kamu makan rendang tadi di kondangan? Enggak Bang. Terus makan kambing? Enggak juga. Kenapa? Tadi tuh Bang, tahu nggak? Di kondangan itu, kawanku itu udah tahu zaman sekarang susah, PPKM level 4, level 3, lagi corona, dia pula pamer-pamer HP-nya. Emang apa HP? HP Pro Max katanya. Jadi sebentar-sebentar dia nelpon, padahal udah jelas suaminya tak bisa nelpon. Katanya supir pribadiku yang mau jemput. Sebentar-sebentar dia garuk-garuk Bang. Nampak pula emasnya dia. Emasnya kerempeng seperti ini. Apa nggak sakit hatiku? Oh, rupanya kamu naik tensi itu karena nengok kawannya beli HP Apple Pro Max dan emasnya banyak. Masya Allah. Jadi inilah hati ketika merasa iri dan dengki. Lalu kemudian bagaimana cara menyembuhkannya? Maka tentulah kita doakan. Mudah-mudahan agar kita terhindar dari hasad, kita doakanlah orang itu yang dapat nikmat. Mudah-mudahan rizki yang sudah didapatkan itu disedekahkan ke orang. Lalu kemudian ditanya lagi datang, kok anakmu tak nikah katanya? Itu anak tetangga sudah nikah itu. Masa iya? Iyalah, dia kan pakai pelet katanya. Nah, su'don pula dia kan. Nah, inilah hasad, salah satu penyakit yang menghinggapi iblis juga, gara-gara Nabi Adam juga diusir. Jadi karena iri si iblis kepada Adam, dihasutlah Adam. Jadi dari hasad itu timbullah hasud. Selain kita mendoakan kepada orang yang mendapatkan nikmat, maka fahami bahwa hasad, iri, dengki itu adalah dosa besar. Kata Nabi SAW, hadis dari Abi Hurairah, iyyakumul hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Takutlah kalian, berhati-hatilah kalian kepada hasad, karena hasad itu akan memakan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana api itu membakar kayu bakar, kayu dibakar oleh api menjadi arang-arang, itu menjadi debu, debu ditiup berterbangan. Sebagaimana sholat kita, sedekah kita, haji kita, umroh kita, kalau kita hasad, terbang begitu saja amalnya. Oleh karena itu, jauhi betul-betul rasa iri dengki kepada orang tersebut. Untung kita bersyukur kepada Allah, tidak ada detektor tentang hasad. Bagaimana seandainya Nuruddin itu iri dengki, tiba-tiba masuk ke sebuah ruangan berbunyi tet, hasad 80% Nuruddin. Apakah Nuruddin tidak hasad? Tentulah saya berharap mudah-mudahan saya pribadi jauhi dari sifat-sifat iri dengki ini. Kemudian yang ketiga, tentang bagaimana kita menyikapi melihat orang yang mendapat nikmat. Tentulah bahwa hasad itu fahami menghukum dirinya sendiri. Ketika orang lain membeli mobil Alphard dan kita punya motor Honda Astrea, apakah ketika kita hasad tiba-tiba kita dapat mobil Alphard, apakah tertukar berubah menjadi mobil Alphard? Tentu tidak. Makanya ketika ada perhelatan atau ada lomba Agustusan, lalu kemudian tiba-tiba ada yang menang rupanya yang kaya, dari hasad timbullah hasud. Bilanglah sa panitia, Pak panitia tolonglah, itu kan kaya,
tak perlulah dia harus dikasih hadiah. Colong dirubah saja. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa godaan itu tidak hanya dari setan, tapi godaan, hasutan itu datang dari manusia sendiri. Kan repot kalau manusia yang menghasut. Karena kalau dibaca ayat kursi, dia pula hafal dengan ayat kursi. Nah, oleh karena itu, itulah yang menjadikan Nabi Adam juga diusir dari surga karena ada hasutan. Dari hasad iblis merasa iri dengan kenikmatan yang dimiliki oleh Adam sehingga bisa suruh sujud semua makhluk, maka dari hasad itu timbullah hasud. Dihasutlah Nabi Adam sehingga keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada suatu ketika sahabat Nabi SAW, kemudian Nabi menunjuk bahwa orang itu adalah penghuni surga, maka sahabat nanya, kalau memang kamu pengen tahu, belajarlah sama orang itu, karena dia ahli surga. Lalu sahabat itu datanglah kepada orang yang dianggap ahli surga itu. Dia bermalam, tidur siang malam dengan orang itu 3 hari 3 malam. Dia tungguin, apa kira-kira amalan yang diamalkan orang ini. Kenapa Rasulullah bilang bahwa ini adalah ahli surga. Rupanya setelah 3 hari 3 malam biasa saja. Karena penasaran nanya, wahai sahabatku, apa amalan kamu? Katanya Rasulullah, kamu ini ahli surga. Tapi aku tengok selama 3 hari 3 malam tak ada amalan yang spesial, biasa saja seperti aku. Maka orang ini menjawab, kamu tahu enggak amalanku atau apa? Aku itu sama dengan kalian, sholat juga sama dengan kalian. Tapi ada amalanku, yaitu ketika aku sebelum tidur, aku berdoa kepada Allah dan menyampaikan bahwa aku maafkan semua orang yang zalim kepadaku. Aku maafkan semua orang-orang yang menyakiti aku tanpa terkecuali. Nah, oleh karena itu, bolehlah kita tiru kalau kita pengen menjadi ahli surga. Mungkin ada berapa orang yang sudah menzalimi kita, kita maafkan semuanya. Ustaz, saya banyak ini yang sudah nyakitin hati saya. Ada 100 lebih Ustaz. Jadi gimana caranya? Mulailah dari setiap malam, setiap hari sebelum tidur itu, kita maafkan minimal 10 orang. Itulah yang juga menjadikan bagaimana orang Yahudi dan orang Nasrani iri kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menjadi Nabi terakhir bukan dari keturunan Ishak, Yakub, dari Yusuf yang saudara Yahuda. Maka satu ketika Nabi datang ke daerah Khaybar, tempat orang Yahudi, lalu kemudian orang Yahudi tanya, kira-kira apa makanan favorit Nabi SAW? Maka si sahabat yang lain memberikan penjelasan kepada Yahudi itu, bahwa Nabi Muhammad itu makanan favoritnya adalah kaki depan kambing. Diolah menjadi gulai, dimasak. Lalu dimasaklah tapi dipasang racun. Sehingga ketika Nabi mau makan, datanglah malaikat Jibril berbisik, "Hei Muhammad, itu ada racunnya." Maka diteslah sama sahabat yang lain. Ini menunjukkan bahwa Nabi ingin memuliakan sahabat lain itu sehingga mati syahid makan itu. Setelah itu ditangkaplah Yahudi, ditanya sama sahabat namanya juga Yahudi, bergilah, "Kok kenapa pasang racun? Aku sebenarnya bukan mau bunuh Muhammad, tapi aku pengen ngetes betul nggak Muhammad ini adalah Nabi atau palsu." Yang terakhir, yang ketiga, kita kosongkan hati kita untuk membersihkan jiwa kita dari penyakit yang namanya riya dan sum'ah. Riya itu diambil dari kata ro'a, yaitu memperlihatkan dan mempertontonkan amalan-amalan kita. Di rumah kita, sholat mungkin baca suratnya itu surat pendek, Qul huwallahu ahad, tapi ketika kita di masjid membaca surat yang panjang, Yasin, bahkan membaca Sabbih isma rabbikal a'la, Iqra bismi rabbikal ladzi dan sebagainya. Ketika kita sholat di rumah, sholat sunat itu 3 menit, jadi ketika kita sholat di masjid itu sampai 15, itu namanya riya, mempertontonkan amalan. Atau sum'ah, kata Nabi dari hadis sahabat Jundub, man sama'a sama'allahu bihi, barang siapa yang memperdengarkan amalan-amalannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir nanti Allah tontonkan, Allah singkap semua niat aslinya bahwa dia itu memperdengarkan amalannya bukan karena lillah, tapi karena pengen dipuji oleh orang, pengen dianggap sebagai orang yang suci. Jadi man sama'a sama'allahu bihi, ya tadi malam saya sholat tahajud sampai 10 kali, kemarin saya ngaji Al-Quran sampai 1 juz loh, kemarin saya ngasih semin, kemarin saya sedekah sampai 1 juta ke anak yatim dan lain sebagainya. Yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk lebih bersih lagi hati kita dan tulus ikhlas kita beribadah kepada Allah SWT. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi wat takabburi wal kibriyai wal azamati wal riya was sum'ah waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.